Senang sekali hari ini kita bisa beribadah bersama-sama dan tentunya thank you buat Pastor Fauzi, Pastor Yohan dan seluruh tim leadership yang ada di gereja ini, di PD Immanuel ini. Thank you sudah mengizinkan saya untuk bisa ada di sini dan berbagi pesan firman Tuhan buat kita semua. Perkenalkan, mungkin yang belum kenal, nama saya adalah Elisa Sutopo. Saya diberkati Tuhan dengan seorang istri, 2 orang anak perempuan, dan juga melayani di Alpha Omega Church dan di Sound of Praise. Dan saya juga berdoa kiranya setiap kehidupan kita boleh terus lihat anugerah dan kemurahan Tuhan yang besar, dan biar lewat PD Immanuel ini kita semua boleh terus melihat bahwa ada kemurahan dan kebaikan Tuhan itu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah pesan yang saya beri judul untuk saat seperti ini. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, untuk saat seperti ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ditanya ya, saat-saat seperti ini kira-kira Anda gambarkan dalam kehidupan saudara itu seperti apa? Kalau Anda lagi ditanya hari-hari ini, saat-saat ini, apa sih gambaran kehidupan saudara? Bapak Ibu Saudara sekalian, kata-kata saat seperti ini itu bisa punya konotasi negatif, bisa punya konotasi positif. Ya, misalnya ada orang bilang gini, aduh Pak, untuk saat-saat seperti ini, lalu diem, nangis. Wah ini ya biasanya mungkin lanjutannya apa? Untuk saat seperti ini, saya udah gak kuat. Saya udah gak sanggup, saya udah gak mampu, saya mungkin mau menyerah dalam kehidupan kita. Kadang kata saat seperti ini dalam hidup seseorang dalam fase tertentu, itu bisa berarti sesuatu yang negatif, sesuatu yang berbeban, sesuatu yang berat dalam kehidupan kita. Tapi ada juga orang kalau ditanya gimana kabarnya hari ini, lalu jawabannya gini, untuk saat seperti ini Pak. Wah ini mulai senyum ini, guyunya kok enak gitu ya. Wah ini berarti kelihatannya lancar-lancar gitu saudara. Lalu lanjutannya apa? Untuk saat seperti ini ya kita maju Pak, kita bergerak, kita melangkah. Walaupun lambat tapi kita merangkak Pak. Dan saya percaya ada kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Wah saudara, kadang kata untuk saat seperti ini, itu bisa punya gambaran negatif, bisa punya gambaran yang positif. Nah suatu ketika Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang bernama Mordekai. Tapi saat seperti ini yang lagi dia hadapi, itu bukan saat-saat yang mudah. Karena yang dia hadapi waktu itu adalah masalah hidup dan mati ini. Bukan cuman susah, bukan cuman menantang, bukan cuman masalah stres nih. Tapi ini betul-betul antara hidup dan mati. Cuman yang saya lihat dari apa yang dia hadapin di saat-saat seperti itu, antara hidup dan mati yang harus dia hadapi, ternyata dia dapat kemurahan dari Tuhan untuk bisa melihat bahwa Tuhan itu tetap sumber kemenangan dalam kehidupannya. Nah oleh sebab itu saya kepingin ajak Anda untuk membaca Bapak Ibu Saudara sekalian dari Ester pasal yang keempat ayat yang ke-14. Ester pasal yang keempat ayat yang ke-14. Dan kalau kita sudah mendapatkan, saya ingin ajak kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras, yang di atas, yang di bawah, yang di samping atas, kita baca dengan suara yang keras. 2, 3, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara, kata-kata ini diucapkan oleh orang yang bernama Mordekai saat dia itu lagi ngadepin masalah hidup dan mati di hadapannya dia. Tapi saya tuh kagum dengan kata-katanya dia bisa bilang gini, ini masalah hidup mati loh, hidupnya itu udah kejepit, udah betul-betul di ujung tanduk. Lalu dia bisa bilang, perhatikan kata-katanya gini, walaupun dia bilang sama Ester, anak asuhnya yang dia adopsi, karena Ester waktu itu udah kehilangan orang tua, lalu diangkat anak oleh dia bilang gini, walaupun kamu saat ini cuma berdiam diri aja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan. Perhatikan kata-kata yang mungkin Anda seringkali kelewatan waktu kita baca Ester pasal yang keempat ini. Di tengah menghadapi kematian, dia masih bisa bilang ini, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan.
Berarti dia lihat sesuatu yang mungkin orang-orang Yahudi lain waktu itu enggak lihat. Bahkan pesannya kepada Esther, mungkin justru untuk saat yang seperti ini. Dia enggak bilang, siapa tahu nanti kita kalau berusaha dapat kebebasan. Wah, kalau kebebasan kan umum ya waktu itu gitu. Siapa tahu kamu enggak jadi meninggal. Karena hadapannya mereka kan kematian gitu. Tapi orang ini melihat sesuatu yang lebih besar daripada yang dilihat oleh Esther waktu itu. Dia bilang ini, mungkin justru untuk saat yang seperti ini gak main-main loh yang dia lihat. Kamu bisa beroleh kedudukan jadi ratu. There is something crazy yang mungkin kita aja kalau ngadepin kematian kita gak akan lihat sesuatu yang seindah dan sebesar itu, saudara. Tapi di momen itu orang bernama Mordekai ini dia melihat bahwa di tengah tekanan, di tengah tantangan yang begitu berat yang dia hadapi, dia masih bisa dapat kemurahan dari Tuhan. Lihat bahwa sumber kemenangan itu tetap Tuhan yang maha kuasa, yang maha dahsyat. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat perubahan yang terjadi. Orang ini Mordekai dia itu orang tawanan, buangan. Ketika dia jadi tawanan, dia jadi buangan, dibawalah ke negeri di mana dipimpin oleh Raja Ahasiveros waktu itu. Raja yang begitu powerful, dia memimpin 127 daerah dari India sampai Ethiopia, bayangkan saudara. Dan hidupnya, nyawanya itu sebentar lagi dihabisi. Karena ada orang yang benci sama dia. Tapi saudara mau tahu enggak? Kalau Tuhan yang membalikkan keadaan, mau sehebat apapun itu musuhnya, karena Tuhan yang bertindak, orang ini dari tawanan buangan, dia diubah Tuhan jadi orang kedua terbesar di kerajaan tersebut. Nah oleh sebab itu saya tuh melihat gini saudara. Kenapa kok kita membahas tentang cerita ini? Untuk mengingatkan, Tuhan terus bekerja di balik layar maupun di depan layar untuk saat seperti ini. Boleh next slide-nya? Saya kepingin ingatkan kepada kita semua, Tuhan terus bekerja di balik layar maupun di depan layar untuk saat seperti ini. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Tuhan terus bekerja di balik layar maupun di depan layar untuk saat seperti ini. Dan pemazmur suatu hari dia juga pernah ngadepin momen di mana momen-momen gak mudah dalam hidupnya. Lalu pemazmur ini dalam Mazmur 75 ayat yang ke-7, ayat 6 sampai 7 menemukan benang merah. Bahwa di tengah tantangan kita masih bisa ngelihat kok bahwa Tuhan itu sumber kemenangan. Lalu pemazmur itu bilang gini, sebab bukan dari timur atau dari barat, bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain. Nah oleh sebab itu kita semua hari ini juga bisa tahu dan sadar bahwa kita bukan hanya punya Tuhan yang powerful, Tuhan yang berkuasa, Tuhan juru selamat, tapi kita juga punya Tuhan yang mampu mengangkat dan meninggikan hidup seseorang. Nah membawa kita kepada pelajaran yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk saat seperti ini, pergumulan sering mendahului promosi. Ini yang pertama saudara. Pergumulan sering mendahului promosi. Kita ucapkan sama-sama dengan suara yang keras, 2, 3. Pergumulan sering mendahului promosi. Saudara, ada 3 hal yang perlu kita kagumi dalam perjalanan hidup kita ini. Kagumi waktu Tuhan, kagumi karya Tuhan, kagumi promosi dari Tuhan. Saudara kenapa? Karena kalau kita melihat dari Esther pasal yang keempat, orang bernama Mordekai itu dia mengabui dirinya. Pakai kain kabung, dalam arti kata lain waktu dia mengabui dirinya, dia sirami tubuhnya dengan abu, orang ini dalam kondisi sangat khawatir, ketakutan, dia berduka, dia bersedih. Karena apa? Udah gak ada jalan lain. Yang lawan dia itu waktu itu orang kepercayaan raja yang memerintah atas 127 daerah dari India sampai Ethiopia. Orang ini bisa apa? Dia cuma orang buangan. Dia cuma orang tawanan. Tapi somehow Tuhan itu mengajarkan sesuatu lewat cerita ini bahwa pergumulan itu seringkali mendahului promosi. Ketika dia bergumul dengan ketakutan yang begitu berat, karena mau ngadepin kematian, Yahudi bukan cuma dimiskinkan waktu itu, ini dipunahkan rencananya. Tapi tiba-tiba saudara, ketika Tuhan balikkan keadaan, bukan lagi orang ini akan menghadapi kematian, tapi justru dia dikasih cincin kebesaran, dia dipakaikan jubah kehormatan, dia dijadikan orang kedua terkuat di kerajaan tersebut.
Berarti seringkali kadang kita ngelihat perubahan yang begitu kontras terjadi di Alkitab, seringkali itu muncul. Baik di perjanjian lama, baik di perjanjian baru. Kenapa? Untuk menyadarkan dan mengingatkan kepada kita semua bahwa pergumulan itu seringkali mendahului promosi dalam hidup kita. Bukan artinya gini, ya udahlah kalau gitu hidup ini cari masalah terus saja. Supaya nanti ada promosi, jangan kayak gitu saudara, bukan kayak gitu juga. Artinya gini saudara, ketika Tuhan izinkan dalam kehidupan kita ngadepin tantangan, kita ngadepin pergumulan. Semua tantangan yang kita hadapi bukan untuk menghancurkan dan merusak kita. Tapi justru itu untuk apa? Memberikan kemenangan, mengubahkan kita dan mempromosikan kehidupan kita. Nah oleh sebab itu saudara, kalau kita ngelihat dalam cerita orang bernama Mordekai ini, saya juga ngelihat bahwa ternyata kalau pergumulan itu seringkali mendahului promosi dari Tuhan. Coba tangkap rema ini. Dalam hidup kita, hidup lagi enak, terus banggakan dan promosikan Tuhan. Dalam hidup kita, hidup mungkin lagi kurang enak, terus tetap banggakan dan promosikan Tuhan lewat hidup kita. Saya ada sebuah cerita. Suatu ketika ada seorang pengusaha ya, orang perempuan, dia ini jemaat, anggota Komsel juga. Orang lihat enak ya, kerjanya itu importer gitu. Datengin barang dari Cina dijual di Indonesia, laku terus gitu. Lalu setiap hari orang ini, dia itu selalu posting di Instastory-nya renungan harian dari gereja lokal kita yang selalu dibagikan. Baik itu lewat apps maupun lewat grup-grup di WhatsApp. Tiap hari dia itu membagikan renungan harian di Instastory-nya. Nah biasa ya kalau orang lihat sosial media, yang dilihat itu hidup orang itu selalu enak dan lebih enak dari kita, betul saudara ya? Kalau orang lihat sosmed kan gitu biasanya. Lalu banyak orang tuh nggak nyangka bahwa ternyata dia ini juga punya pergumulan. Wah, setiap hari dia cuma posting tentang renungan harian. Lalu orang berpikir hidupnya enak banget ya. Jadi importir dari China, barang-barang dari China dijual di Indonesia kok ya laku terus. Tapi saudara ternyata hidup nggak semulus apa yang kita bayangkan loh. Tahu nggak orang ini ya? Dia pertama kali ngelihat kesempatan, oh habis datengin barang dari China, dia lihat oh ternyata barang dari Thailand itu bisa dijual di Indonesia. Mulai dia dapat reseller di seluruh Indonesia, lalu dia yang mendatangkan barangnya. Tapi saudara mau tahu, waktu orang anggap enak ya hidupnya ya, selalu enak, menikmati gitu. Dia tiba-tiba cerita di Komselnya gini, pertama kali, ini orang udah berpengalaman loh ya, datengin barang dari Cina. Pertama kali berangkat ke Thailand, saudara mau tahu, sudah bawa paspor, bawa uang udah ditukar ke bentuk uang baht, uang Thailand. Sampai di Thailand, nggak tahu gimana ceritanya, pasportnya, dompetnya, semua uangnya dirampok sama orang. Itu pengalaman dia. Tapi di hari itu dia tetap posting renungan harian. Sampai enggak ada yang tahu bahwa dia ini ngalamin musibah seperti itu. Berjalan 1 tahun, 2 tahun kerjaan di Thailand ini, ngirim barang dari Thailand masuk ke Indonesia, lancar terus gitu kelihatannya. Semua orang bilang enak ya gitu. Yang bagian kurir pengiriman barang-barangnya itu kayak merasa happy gitu. Dia cerita lagi, nggak segampang itu loh Pak sebetulnya Pak. Tahu nggak, saya punya teman dari Indonesia. Teman dari Indonesia diajarin ini loh cara cari barang di Thailand. Setelah diajarin, saudara mau tahu, pegawainya diambil sama temannya, dipekerjakan sama temannya. Apa gak sakit hati gitu saudara. Tapi tiap hari ini orang masih posting renungan harian di Instastory-nya. Dan semua orang tuh cuma berpikir gini, enak banget ya hidupnya, kerjaannya lancar. No, dia ngadepin tantangan, dia ngadepin pergumulan. Bahkan sampai pegawainya itu lapor-laporin ke orang pajak lah, orang apalah dan lain sebagainya gitu. Tapi dia tiap hari masih terus mempromosikan Tuhan lewat kehidupannya. Mengajarkan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pergumulan itu sering kali mendahului promosi dari Tuhan. Ada rema yang perlu kita ambil hari ini. Jangan berhenti membanggakan dan mempromosikan Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Mau hidup lagi enak, mau hidup lagi enggak enak. Terus banggakan dan promosikan Tuhan. Karena Tuhan tetap sumber kemenangan bagi kita semua. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ngelihat di Alkitab kita, suatu hari ada cerita orang bernama Hana. 1 Samuel itu menceritakan cerita ada perempuan yang sering dibully, direndahkan, dihina karena zaman itu perempuan kalau nggak bisa punya anak, habis tuh sudah. Direndahkan, dihina, dibully. Tapi dia terus tiap
hari, tiap minggu datang ke rumah Tuhan. Diceritakan dalam 1 Samuel itu orang ini rajin beribadah, datang doa. Dan tiba-tiba somehow di Alkitab kita itu lining up, ada sebuah benang merah di mana pergumulan itu sering mendahului promosi. Tiba-tiba Tuhan balik keadaannya. Tuhan bukakan berkatnya, dia bisa punya anak. Lalu dari situ dia menyadari bahwa memang promosi dan kemenangan itu hanya datang dari Tuhan saja. Saudara, di Alkitab kita diceritakan Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi cerita dan kejadian yang hampir mirip dengan orang bernama Mordekai ini. Tapi dari situ kita juga melihat pengalaman apa yang direncanakan bagi kehidupan mereka itu begitu buruk. Api dipanasin 7 kali lipat lebih panas. Tapi kalau Tuhan mau membalikkan keadaan, enggak ada yang bisa menghentikan. Pergumulannya kelihatannya berat, tapi pergumulan yang berat itu juga mendahului promosi yang besar yang Tuhan bisa kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tahu Tuhan itu sumber kemenangan buat kita, membuat kita semua hari ini perlu tangkap rema. Hidup lagi menantang, hidup lagi keberkatan. Jangan berhenti banggakan dan promosikan Tuhan lewat setiap kehidupan kita. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk saat seperti ini, terima anugerah untuk berdiri teguh. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3, terima anugerah untuk berdiri teguh. Saudara, seringkali dalam kehidupan, waktu hidup ini berhasil, waktu hidup ini enak, waktu hidup ini mencapai sebuah pencapaian. Banyak di antara kita itu akhirnya itu cerita, gara-gara saya, gara-gara aku, waktu itu kalau aku nggak kerja keras, wah rasanya kita always taking the credit buat hidup kita. Nah biasanya kalau kita suka taking credit waktu hidup kita lagi sukses, lagi enak, nanti kalau masalah dan pergumulan datang, biasanya saudara mau tahu orang yang suka membanggakan dirinya adalah orang yang suka menyalahkan keadaan dan orang lain. Hati-hati loh saudara ya. Biasanya ketika lagi berhasil kita membanggakan diri, tipe-tipe orang kayak gini waktu lagi bermasalah itu akan suka menyalahkan orang lain dan menyalahkan keadaan. Nah oleh sebab itu enggak jarang, waktu kita lagi ngadepin tantangan dalam kehidupan kita, saat-saat seperti ini yang lagi kita hadapin, mungkin itu menantang, mungkin itu berat. Enggak jarang pasangan, suami, istri, itu saling menyalahkan. Yang dicari itu ini gara-gara siapa sih? Ini gara-gara siapa sih? Gara-gara kamu enggak gini, gara-gara kamu enggak gitu. Yang satu balas, gara-gara lu sih enggak gini, gara-gara lu enggak gitu. Akhirnya apa saudara? Satu sama lain saling berantem, saling menyalahkan, saling mencari kesalahan. Saya pernah ngadepin itu, pernah ngalamin dan jalanin itu enggak enak. Karena apa saudara? Waktu itu pertama kali pengalaman, istri saya ngalamin keguguran. Siapa yang nyangka kan saudara? Bayangkan waktu itu tanggal 26 Desember. Jadi saudara kalau ke rumah sakit 26 Desember itu agak repot. Karena apa saudara? Enggak ada dokter. Semua dokternya lagi berlibur saudara. Jadi dokter obginnya saya cariin, enggak ada, dokternya lagi berlibur. Lah saya ini bingung, lah istri saya ini pertama kali keguguran tanggal 26 Desember. Saya juga bukan dokter, saya juga bukan pria yang berpengalaman, istrinya keguguran berulang kali juga enggak saudara. Terus gimana nih gitu, dalam kondisi kayak gitu panik saudara. Seringkali tanpa saya sadari kata-kata saya, mungkin kata-kata istri saya itu saling menyalahkan satu sama lain. Tension mulai terjadi gitu. Akhirnya saudara, dari momen itu Tuhan ngajarin kita, kalau lagi dalam tantangan, yang dibutuhkan bukan saling menyalahkan. Kalau lagi dalam tantangan, yang dibutuhkan adalah ini, anugerah Tuhan untuk berdiri teguh. Dari situ kita belajar, oh ternyata seringkali pergumulan itu bukan kesempatan untuk saling menyalahkan. Tapi pergumulan itu adalah momennya kita belajar untuk terima anugerah Tuhan. Apa itu? Berdiri teguh dengan kuat dalam anugerahnya. Saudara kalau kita ngelihat cerita ini ya, kembali ke cerita Mordekai di Esther pasal 4. Mordekai aja waktu itu ketakutan. Semua orang Yahudi waktu itu ketakutan. Esther yang seringkali dibanggakan, yang seringkali kita taunya, Esther itu ratu gitu kan. Karena dia ngikutin beauty pageant, maka dia itu punya brain, beauty and behavior. Di momen ini brainnya di mana gitu. Ini orang ngapain, orang ini berbuat apa, kemana dia kok sampai diajak ketakutan gitu. Saudara. Karena apa? Di momen seperti itu mereka gak tahu jalannya harus berbuat apa.
Jalan buntu, mereka udah gak ngerti. Yang dilawan terlalu berat, mereka udah gak ngerti apalagi yang harus dikerjakan dan dilakukan dalam hidup mereka. Tapi satu hal saudara, satu hal. Mereka melakukan hal yang penting yang mereka bisa lakukan hari itu. Waktu jalannya buntu, gak ada lagi jalan keluar. Mereka membuka diri terima anugerah untuk bisa berdiri teguh dalam kekuatannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tuh ngelihat sekali banyak banget momen-momen dalam kehidupan saya, dalam kehidupan jemaah, dalam kehidupan orang di sekitar. Ketika kadang kita udah gak tahu jalan mana lagi yang harus kita ambil. Tapi di momen kita menerima anugerah Tuhan untuk berdiri teguh, kekuatan ilahi itu mengalahkan mujizat. Kekuatan ilahi itu mengalahkan semua perubahan breakthrough yang bisa terjadi. Karena apa? Di tengah tantangan kita berdiri teguh, itu pun berkat yang luar biasa dari Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Ratapan pernah bilang gini, Ratapan 3 ayat 22 sampai 24. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku. I love kata-kata ini saudara, the Lord is my portion. Kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Yang ngomong ini Yeremia. Dia lagi dalam kondisi yang gak mudah loh. Dia dalam kondisi yang menantang dalam kehidupannya. Tapi dia bisa berkata gini, gak berkesudahan kok kasih setia Tuhan buat hidup saya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan Tuhan. Dan buat dia ketika orang lain meninggalkan, ketika mungkin uang gak bisa melakukan apa-apa lagi. Still the Lord is my portion. Tuhan itu bagianku. Ternyata di tengah-tengah tantangan yang kita butuhkan seringkali bukan cuma sekedar mujizat, perubahan. Yang kita butuhkan seringkali berkat dalam bentuk ini saudara. Kekuatan untuk berdiri teguh. Dan Mordekai dia dapat itu. Yeremia dia ngalamin anugerah kekuatan untuk berdiri teguh. Dan anugerah yang sama juga itu Tuhan sediakan malam hari ini buat kita semua. Siapapun yang membutuhkan kekuatan untuk berdiri teguh, mungkin Anda suami-suami yang mau menyerah, mungkin Anda istri-istri yang mau menyerah, mungkin Anda pria, wanita, pengusaha, pelayan Tuhan yang udah di ujung tanduk mau menyerah. Ketahui malam hari ini Tuhan juga sediakan anugerah, kekuatan untuk berdiri teguh di dalam kemurahan Tuhan. Kamu yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Saudara, saya cuma mau mengingatkan sama kita bahwa Tuhan itu memperhatikan setiap langkah orang. Termasuk musuh-musuh dan lawan-lawan kita. Tuhan memperhatikan setiap langkah orang. Lalu kadang kita berpikir, oh Tuhan terlalu memperhatikan langkah saya, makanya Tuhan gak memberkati dan Tuhan menghukum saya. Kadang kita pikir gitu. Tapi kalau Tuhan memperhatikan langkah orang, termasuk musuh-musuh kita, Tuhan perhatikan loh langkahnya. Dan saudara mau tahu gak, kenapa kok anugerah kekuatan untuk berdiri teguh itu penting? Kadang waktu Tuhan mau ngubah keadaan, dia gak langsung ubah. Kadang Tuhan izinkan kita disuruh menunggu. Nah waktu kita dalam posisi menunggu, dibutuhkan kekuatan untuk berdiri teguh. Tapi di balik waktu kita lagi menunggu, kita berdiri teguh, kita punya kata-kata yang baik, sikap yang terus memuji Tuhan, mulut yang terus mengagungkan Tuhan, pikiran yang terus fokus sama Tuhan. Di situ Tuhan itu memperhatikan langkah musuh-musuh kita, dia bisa membalikkan keadaan. Saudara mau tahu Haman itu? Haman itu udah atur semua yang paling buruk yang bisa terjadi untuk Mordekai. Dia sudah atur semua yang paling jelek untuk Yahudi waktu itu. Dia udah siapkan tiang gantungannya, bayangkan saudara. Dia udah punya backup terkuat di kerajaan itu waktu itu. Raja yang kuat waktu itu. Tapi saudara mau tahu, Tuhan memperhatikan setiap langkah orang, termasuk musuh-musuh kita. Waktu Tuhan lihat Haman, lalu Tuhan lihat Mordekai, Mordekai ini udah gak berdaya. Haman ini terlalu powerful. Saudara mau tahu yang Tuhan lakukan? Gampang. Dia rusak semua rencana Haman. Sampai gak ada rencana yang sudah disiapkan oleh Haman terjadi dalam kehidupan Mordekai. Perhatikan baik-baik. Tuhan memperhatikan langkah manusia. Oleh sebab itu, kalau orang lain mungkin punya rencana buruk buat kita, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, penting buat kita bilang, Tuhan kasih saya kekuatan untuk berdiri teguh. Karena apa? Kalau belum waktunya kita selesai, tidak seorang pun bisa menghancurkan kehidupan kita.
Karena hidup kita di dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran yang ketiga. Untuk saat seperti ini, rangkul favor Tuhan. Saya nggak tahu saat-saat seperti ini yang sedang Anda hadapin. Mungkin Anda lagi ngadepin tantangan dalam pernikahan, dalam keuangan, dalam parenting, dalam pekerjaan Anda masing-masing. Tapi saat seperti ini kadang kita butuh merangkul favornya Tuhan. Saudara, waktu anak-anak saya masih kecil ya, waktu mereka masih di TK, di SD awal, hari ini umurnya 13 dan umur 10. Saudara. Waktu mereka masih di TK dan di SD awal, salah satu kebiasaan mereka itu adalah gini, kalau lagi sedih, Daddy, Daddy. Kalau lagi happy, Daddy, Daddy. Lagi di tempat umum, lihat dadinya, Daddy, Daddy. Saudara, jujur waktu itu saya digituin terus sama anak saya perempuan 2 gitu, kadang agak pegel juga gitu saudara. Aduh kok dikit-dikit Daddy, kok gak mami aja sih gitu. Kadang cara berpikir saya waktu itu salah loh. Sampai ada orang bilang gini, Pastor, gak lama loh nanti anaknya kayak gini ini. Habis gini, Dadinya yang cari, Ellison di mana, Alexa di mana, karena mereka nanti bertumbuhnya cepat loh. Selama nanti mereka masih bisa cari, didengerin aja Pastor. Jadi dari situ saya tuh gini, kalau anak saya, Daddy, Daddy, walaupun lagi capek, lagi pegel, lagi kesel gitu, Daddy, Daddy, kan kayak anak manja gitu kan saudara. Saya selalu luangkan waktu untuk apa? Dengerin dan rangkul mereka. Sebisa mungkin ketika mereka Daddy, Daddy gitu, sebisa mungkin saya luangkan waktu untuk dengerin dan rangkul mereka. Dan saudara mau tahu nggak, kalau manusia aja berusaha, kadang hati kita bisa pegel gitu. Tapi manusia masih berusaha. Betapa besarnya cinta Tuhan terhadap kehidupan kita saat kita membutuhkan Tuhan. Lebih besar daripada kasih seorang papa terbaik sekalipun. Oleh sebab itu kadang ada momennya, ada waktunya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita itu cuma perlu gini, Tuhan situasi saya enggak gampang. Tapi saya cuma mau datang ke Daddy saya yang ada di surga. I wanna hug you Lord. Saya mau rangkul favor Tuhan dalam kehidupan saya. Karena apa saudara? Seluruh kitab Esther kalau boleh digambarkan dengan satu kata. Itu cuma satu kata sederhana namanya favor. Boleh kita ucapkan sama-sama saudara, namanya apa saudara? Favor. Mordekai itu dapat favor loh, dari orang tawanan jadi orang kedua terbesar di kerajaan itu. Kalau enggak favor enggak bisa. Esther itu dapat favor. Dari cuman perempuan, enggak punya orang tua, buangan, tiba-tiba dia jadi ratu di kerajaan itu. Itu semua pure favor Tuhan. Israel waktu itu, Yahudi waktu itu yang harusnya dipunahkan. Tapi justru mereka masih eksis sampai hari itu. Karena apa saudara? Favornya Tuhan. Dan kalau kita ngelihat seluruh kitab Esther itu untuk menunjukkan bahwa ada favor yang Tuhan sediakan bagi umat manusia. Ada perkenanan, ada kemurahan hati Tuhan yang dia juga bisa tunjukkan kepada kita manusia yang memerlukan. Nah oleh sebab itu 1 Samuel 2 ayat yang ke-8 berkata ini. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab, perhatikan ini. Kita ucapkan sama-sama kata berikutnya. 2, 3. Tuhan mempunyai alas bumi. Dan di atasnya ia menaruh daratan. Saudara, ini keluar dari siapa? Dari perempuan yang hidupnya sering dibully, sering dihina, sering direndahkan, namanya Hana. Di momen Tuhan angkat kehidupannya, dia bilang ini, Tuhan yang menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Karena apa? Tuhan yang punya alas bumi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, membuat kita semua sadar bahwa Tuhan itu sumber kemenangan dan promosi dalam kehidupan kita. Nah sehingga suatu hari Tuhan Yesus dia pernah ngajarkan. Dia pernah ngajarkan tentang ini, kuasa favornya. Mungkin Anda baca ayat ini tapi Anda enggak terlalu nangkep. Coba perhatikan Lukas 14 ayat yang ke-10. Lukas 14 ayat yang ke-10, suatu hari Tuhan Yesus dia mengajarkan kepada murid-muridnya tentang kuasa favor. Di mana Anda tidak mengandalkan lagi uang, network, atau orang di sekitar kita. Tapi pure semua datang daripada Tuhan sendiri. Perhatikan ini. Apabila engkau diundang, ini kata Yesus.
pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu. Garis bawahi kata-kata ini. Tuan rumah akan datang kepadamu dan berkata kepadamu. Sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Lalu ayat selanjutnya bilang apa? Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan Yesus lagi bicara soal apa? Kuasa favor. Yang tidak datang dari uang, tidak datang dari kenalan, tidak datang dari apapun. Saudara, you can have the best resource dalam hidup Anda tanpa favor Tuhan. Nggak jadi apa-apa kok. Tapi mungkin kita hari ini nggak punya the best resource dalam hidup kita. Tapi kalau ada favor Tuhan, Dia bisa meninggikan dan mengangkat kehidupan kita. Nah oleh sebab itu Tuhan Yesus dia lagi ngajarin, dia lagi ngomongin tentang kuasa favor. Makanya dia bilang tuan rumah akan datang. Mungkin hari ini kita itu kayak orang yang harus duduk di tempat yang paling rendah dalam hidup kita. Kita kadang mikir siapa saya, siapa dia. Kami orang biasa, kita orang sederhana, kita nggak punya backup, kita nggak punya dana, kita nggak punya modal, kita nggak punya ini, kita nggak punya itu. Banyak yang jelek yang kita lihat dalam kehidupan kita. Tapi garis bawah Yesus dia bilang gini, tuan rumah akan datang. Tuan rumah itu akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, jangan di situ, ayo pindah. Dia yang bisa memposisikan kehidupan kita, dia yang bisa mengangkat, meninggikan, dan memberikan kemenangan buat setiap kehidupan kita. Kuasa favor. Oleh sebab itu Yesus dia ngajarkan kepada murid-muridnya. Kadang mungkin kita nggak punya modal gede apa-apa dalam hidup ini. Tapi perhatikan, kalau Tuhan itu datang, yang bertahta di hati kita itu datang, lalu dia yang mengubahkan posisi hidup kita. Orang lain mau rendahkan pun nggak bisa merendahkan Anda. Karena siapa yang ditinggikan Tuhan, dia akan lihat Tuhan memberikan penghormatan buat kehidupannya. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Oleh sebab itu yang bisa kita lakukan adalah rangkul favor Tuhan. Dalam kondisi kehidupan kita yang mungkin serba nggak mudah, rangkullah favor Tuhan. Karena ketika kita merangkul favor Tuhan, di situ kita akan melihat, Tuhan hidup saya ini bukan dari kekuatan saya, bukan dari mana-mana, tapi sungguh hidup ini kemurahan Tuhan saja. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk saat seperti ini, tempat kita berada adalah tempat kuasa Tuhan bisa dinyatakan. Kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Tempat kita berada adalah tempat kuasa Tuhan bisa dinyatakan. Sekali lagi dengan suara yang lebih keras yang percaya, 2, 3. Tempat kita berada adalah tempat kuasa Tuhan bisa dinyatakan. Saudara, mungkin hari ini Anda membaca, Anda mengucapkan, hati Anda ragu. Mana mungkin Tuhan tempat saya berada hari ini tempat kuasa Tuhan bisa dinyatakan. Tuhan gak lihat kondisi saya. Tuhan gak tahu masalah saya. Tuhan gak ngerti situasi hidup saya. Saudara perhatikan ini, tempat di mana kita berada adalah tempat kuasa Tuhan bisa dinyatakan. Mungkin kita itu seperti hambanya Nabi Elisa hari ini. Waktu rumahnya dikepung tentara, dia ketakutan. Terus Nabi Elisa waktu itu cuma doa gini, Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Tapi ternyata di tengah pengepungan secara mata fisik, pasukan surga itu mengelilingi rumah Nabi Elisa. Mengingatkan kepada kita semua, tempat di mana kita berada adalah tempat kuasa Tuhan bisa dinyatakan. Beberapa saudara mungkin bilang gini, Pastor saya udah capek jadi istri yang baik. Pastor saya udah capek jadi suami yang baik. Beberapa Anda mungkin bilang, Pastor saya udah capek jadi anak Tuhan yang baik dan jujur yang setia. Saudara, tempat di mana Anda berada saat ini, walaupun mungkin Anda capek, letih, lesu dan berbeban berat, sadari itu tempat kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara mau tahu? Saya bawa Anda kembali ke cerita Esther. Tempat di mana Mordekai yang dianggap waktu itu cuma orang buangan, ternyata buat Tuhan itu adalah tempat Tuhan menyatakan kuasanya. Suatu hari Mordekai itu cuma lihat, oh ada orang mau bunuh raja.
Dia gagalkan rencananya, dia laporkan rencana pembunuhan raja. Raja waktu itu tidak pernah tahu siapa Mordekai ini. Dia cuma dengar, oh ada orang yang biasa duduk di gerbang, itu orang yang membocorkan rencana pembunuhan raja. That's it, sampai di sana. Buat Mordekai, dia bersikap baik, dia berkata jujur, dia punya karakter yang baik, dia mungkin mulutnya terus menyembah Tuhan, dia terus mengajak anak-anak generasinya, ayo cinta Tuhan, memuji Tuhan. Buat dia nggak lihat kalau itu tempat kuasa Tuhan dinyatakan. Tapi selama dia melakukan yang baik, itu nggak pernah sia-sia. Ternyata terciumlah siapa Mordekai ini di hadapan Raja Ahasveros. Waktu Esther memperkenalkan, ini loh Mordekai. Ahasveros langsung mencium. Ini orang excellent. Ini orang jujur. Ini orang yang punya leadership yang baik. Ini orang berkarakter. Begitu Ahasveros mencium aja. Saudara mau tahu? Tuhan yang membuat Ahasveros tergerak hatinya untuk mengangkat dia jadi orang kedua terkuat di kerajaan tersebut. Mungkin buat kita hanya ibu rumah tangga. Mungkin buat kita hanya pegawai biasa. Kita hanya pelayan Tuhan biasa. Tapi buat Tuhan, di mana Anda berada, itu akan jadi tempat Tuhan menyatakan kuasanya buat Anda. Biar cerita Alkitab ini mengingatkan dan membuka mata kita semua hari ini. Tidak ada tempat yang sia-sia. Tidak ada proses yang sia-sia. Tidak ada musim hidup yang sia-sia di hadapan Tuhan. Mordekai kelihatannya dia cuma buang waktu di depan gerbang. Jadi orang baik, jadi orang Yahudi yang menghargai, yang menghormati, yang bersikap, yang berkarakter, yang bertutur kata yang baik. Mungkin itu kita dan kita udah capek Tuhan mau sampai kapan hidup kayak gini terus. Tapi saudara sadari tempat di mana Anda berada itu adalah tempat Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Mordekai dia nggak tahu kok. Ternyata perbuatan baiknya dihitung. Lalu Tuhan menganugerahkan kedudukan, kuasa yang besar di kerajaan tersebut. Doa saya malam hari ini, Anda lihat Tuhan terus bekerja. Di balik layar maupun di depan layar. Untuk saat seperti ini, Dia ada bagi kita semua. Kemudian yang percaya diberkati, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan.